Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Qisasus Salaf, Qisasul Ulama fi Birril Walidain. Ada salah seorang ulama bernama Haywah, ulama besar di zamannya. Suatu ketika beliau sedang duduk mengajar ribuan orang, mengajar murid-muridnya banyak. Ulama besar, ulama yang terpandang, ulama yang didengarkan ucapannya, ulama yang menjadi panutan dan rujukan di masanya. Sedang mengajar kitab, tiba-tiba, atau perlu diketahui terlebih dahulu, beliau ini memiliki ibu, namun qadarullah ibunya ini gila, majnunah, ibunya gila, sinting, intinya nggak waras. Suatu ketika beliau sedang mengajar di hadapan para muridnya. Tiba-tiba ibunya datang, kemudian berteriak-teriak, "Ya Haywah, i'lifid dajjal." Wahai Haywah, kasih pakan ayam. Ulama besar sedang di hadapan para santri, para murid, para jamaah sedang bahas kitab. Ibunya yang gila manggil-manggil, teriak-teriak, suruh apa? Suruh ngempanin ayam. Itu ayam belum diempanin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba kalau kita di posisi beliau, sedang di hadapan orang-orang gitu ya, di hadapan mungkin ada atasan juga dan seterusnya. Nanti ada orang-orang lah. Apa yang kita lakukan? Mungkin di antara kita akan, ya Allah mak, nanti aja lah mak, ayam gitu, urusan ayam. Mungkin seperti itu. Atau mungkin tidak dianggap, atau marah, bisa jadi. Tapi bagaimana sikap beliau? Ma'asyiral muslimin, subhanallah. Beliau ketika itu langsung menutup kitab beliau dan beliau mengatakan, saya mengajar ini sunnah, sedangkan berbakti kepada orang tua wajib. Jadi akhirnya beliau pun meninggalkan kajiannya, kemudian mentaati ibunya ngasih pakan ayam. Dan banyak kisah-kisah lain hadirin tentang ulama ya, terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mengapa sih hadirin? Para ulama kita itu sangat ajib, sangat luar biasa bakti mereka kepada orang tua. Kalau kita baca, kita akan ya takjub. Ada yang subhanallah dari Yaman, disebutkan dalam Adabul Mufrad. Dari Yaman, dia gendong ibunya ke Mekah. Ingat, dari Yaman ke Mekah, jalan kaki, digendong ibunya. Ketika tawaf, kemudian Safa Marwah, ibunya digendong. Luar biasa. Dan kisah-kisah yang lain, begitu takjub kita. Kenapa hadirin? Sampai seperti itu. Dibandingkan dengan kebanyakan orang di zaman sekarang terhadap orang tua mereka. Karena para ulama kita dahulu, para pendahulu kita dahulu sangat paham, sangat mengerti, sangat tahu betapa besarnya hak orang tua. Iya, banyak sekali dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan, berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi hak orang tua disandingkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat paham, sangat tahu bahwa ridha Allah ada di ridha orang tua. Sebagaimana hadis yang insya Allah semua kita tahu. Ridha Allah fi ridha walid, wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Itulah sebabnya mereka sangat luar biasa, membuat kita takjub dalam hal bakti. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita contoh mereka. Hendaknya kita jadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam masalah bakti. Hadirin wallahil azim. Wallahi demi Allah. Para ulama menyampaikan, tidak akan mati suul khatimah anak yang berbakti kepada orang tuanya.
Tidak ada kamusnya. Anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian mati, su'ul khatimah, buruk akhirnya. Enggak ada. Tidak ada hadirin. Justru yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan doanya mustajab. Allah akan lancarkan urusannya. Allah akan wujudkan keinginan-keinginannya meskipun berproses. Meskipun apa? Berproses. Bukankah kita tahu kisah Uwais Al-Qarni di mana Umar diperintahkan oleh Nabi ya, cari Uwais Al-Qarni kemudian minta doa. Maksudnya dia suruh doa ke Allah ya untuk kebaikan antum gitu. Kebaikan engkau. Kenapa hadirin? Apakah Umar tidak mustajab doanya? Apa kelebihan Uwais Al-Qarni ini? Ya tadi diantaranya apa? Mustajab doanya. Tapi kenapa? Pernah nggak kita bertanya-tanya kenapa Uwais Al-Qarni mustajab doanya? Disebutkan sebab beliau mustajab doanya karena beliau berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya. Jadi hadirin, berbakti kepada orang tua itu menyebabkan doa kita mustajab. Keinginan-keinginan kita terwujud. Meskipun berproses, ada waktu karena tidak setiap keinginan langsung besok kita dapatkan. Tapi akan. Sehingga ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan ya, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau lama tidak menghubungi, hubungi mereka mumpung masih ada. Banyak orang yang menangis sendiri. Banyak orang yang berangan-angan bisa berjumpa, bisa menelpon, bisa memandang wajah orang tuanya. Karena sudah tidak ada. Kita-kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bisa menghubungi dan menelpon atau berjumpa dengan mereka, usahakan. Karena al-jaza min jinsil amal. Ya, di samping tadi, keutamaan tadi, diantaranya balasan tergantung amalan. Bagaimana kita bersikap ke orang tua kita, bagaimana kita bermuamalah ke orang tua kita, maka begitu juga anak-anak kita nanti. Kalau kita perhatikan mereka, terutama di masa tua mereka, maka biidznillah anak-anak kita ketika kita sudah tua renta, tidak bisa berbuat apa-apa, sudah lemah, tidak berdaya, biidznillah karena bakti kita ke orang tua kita dahulu, anak-anak kita akan seperti itu dengan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Semoga Allah angkat derajat kita karena bakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.